Hai grup 1, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, ini adalah hasil pembacaan untuk kalian yang memilih bunga nomor 1 ya. Kira-kira apakah dia mencintaimu dan bagaimana hubungan kalian ke depannya? Ingat, ini hanya fun reading, ini general reading, tidak harus resonate atau cocok untuk semua orang ya. Kalau aku lihat di sini, mereka masih mencintai kalian gitu ya. Di sini ada rejuvenation and regeneration. Tak pernah berubah dan akan tetap ada meski musim terus berganti. Kesan yang ditinggalkan terlalu mendalam ya. Ini aku menggunakan oracle cards buatan aku, ada Life as We Know It Oracle dan The Dust Stepping Oracle ya. Kemudian di sini ada kartu ini ya. Pertimbangkan suara hati dan intuisi lawan ketakutan diri. Saatnya menyatakan sudut pandang dengan aksi dan reaksi ya. Kok aksi dan reaksi? Sorry. Saatnya menyatakan sudut pandang dengan aksi dan kata-kata. Sorry, kalau aksi dan reaksi itu hukum Newton 3 ya. Komunikasi adalah langkah awal mencapai solusi. Komunikasi adalah langkah awal mencapai solusi. Jadi kalau aku lihat di sini, ada yang mencoba mengabaikan suara hatinya. Jadi di sini ada yang merasa mencintai tetapi berusaha menghindari ini ya. Semacam gimana ya, situasi orang yang dia mencintai tetapi dia mencoba untuk mundur atau melawan perasaannya itu ya. Tetapi waktu terus berjalan dan waktu juga yang akhirnya menjawab bahwa cinta itu masih ada di situ, keinginan untuk bersama masih ada di situ gitu ya, di kartu ini. Sehingga ya kalau mau mendengarkan intuisi dan suara hatinya, memang masih mencintai, memang masih ingin kembali. Mungkin situasi di antara kalian yang lumayan berat, apakah ini masalah karakter atau masalah ya situasi di luar yang kurang mendukung hubungan kalian gitu ya. Situasi kalian satu sama lain lah ya. Oke, selanjutnya ada kartu oksigen ya. Keberadaannya adalah nafas bagi yang lain. Begitu berarti perannya dan belum tergantikan. Jadi kalau aku lihat di sini ada yang merasa sangat membutuhkan. Jadi apa ya? Karena perasaan yang begitu melekat itu gitu ya. Orang ini merasa nggak bisa hidup tanpa orang yang dia cintai ini gitu. Jadi gimana ya? Tidak semua orang harus kayak gitu loh. Ya, kalau aku lihat di sini mereka ini sulit mengendalikan pikirannya, ya, sehingga mereka merasa mereka nggak bisa hidup tanpa orang ini, orang yang dicintainya. Maksudnya mungkin saja kalian di sini ya, karena ini kan kita sedang membahas situasi antara kalian dengan mereka gitu ya. Jadi mereka merasa seperti itu. Mereka merasa koneksi ini udah terlalu kuat, mereka merasa membutuhkan kalian gitu loh. Seperti oksigen ini. Jadi seakan-akan gimana sih kalau nggak ada oksigen, orang nggak bisa hidup ya. Makhluk hidup biasanya nggak bisa hidup ya, umumnya tidak bisa hidup tanpa oksigen gitu ya. Seperti itu juga pikiran mereka gitu. Ya, mereka sulit melepaskan pikiran dan perasaannya terhadap kalian. Mereka sulit mengendalikan pikiran mereka sehingga mereka menjadi tersiksa gitu karena pikirannya itu ya, karena pikirannya sih, maksudnya keinginan mereka untuk bersama kalian itu besar gitu ya. Cuman ketika kalian tidak bersama itu menyakiti mereka gitu. Jadi ya gimana ya, ya ada kaitannya juga dengan pikiran mereka kan. Kalau mereka memandang kalian sebagai oksigen ya begitulah jadinya, merasa tidak bisa hidup tanpa kalian gitu ya. Masalahnya gini sih, sederhananya kalau saling mencintai dan memang memungkinkan untuk bersama ya diupayakan gitu ya. Kalau tidak ya mungkin balik lagi gitu loh. Masalah berbesar hati gitu ya, itu yang harus dikuasai gitu ya untuk meringankan langkah seseorang melanjutkan hidupnya lah ya, kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi aku melihat di sini ada yang merasa bahwa sosok yang dicintainya itu adalah pemberian ya, pemberian yang membuat dia itu bisa berubah sampai sejauh ini gitu. Ya maksudnya pemberian yang cukup berharga lah ya. Walaupun hubungan itu menyakitkan mungkin ya, tetapi dia merasa kehadiran orang tersebut itu, mereka merasa kehadiran orang tersebut itu ya adalah anugerah, blessing gitu ya. Karena walaupun sakit tapi
situasinya itu mendewasakan mereka gitu. Jadi mungkin saja kalian sudah membuka pikiran mereka, atau kalian itu menjadi trigger untuk mereka itu bertransformasi ya, benar-benar membawa perubahan besar lah buat pikiran dan hidupnya gitu ya, yang akan merubah bagaimana mereka menjalani hidup mereka ke depannya gitu. Bisa jadi seperti itu, atau mungkin kalian berdua sama-sama seperti itu ya. Oke, aku akan bacakan zodiak yang terlihat di sini ya. Ini bisa Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Tapi tidak usah fokus juga sih sama zodiaknya, fokus aja sama jalan ceritanya. Kalian merasa ini resonate atau tidak sama kalian gitu ya. Aku melihat di sini, aku melihat yang ada di situasi ini ya, ada Cancer, ada Capricorn, Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Lalu aku melihat ada Leo, ada Aquarius. Aku juga melihat di sini ada Libra. Aquarius cukup kuat ya di sini energinya. Oke, itu kira-kira yang terlihat di sini untuk kalian grup 1, dan ada Aries ya. Ya, oke, kita lanjutkan lagi pesan yang ada di Live As We Know It Oracle ya. Pahami apa yang diinginkan dengan mendengar intuisi dan suara hatimu. Menyerahkan pilihan dan keputusan hidup pada orang lain artinya menyerahkan hidup di tangan pihak lain. Pilihan hidup adalah hak setiap orang yang menjalani hidupnya. Kebahagiaan seseorang adalah tanggung jawabnya. Jangan biarkan orang lain merebut kemerdekaanmu dalam membuat keputusan. Setiap langkahmu mengandung kebebasan dan konsekuensi. Ya, jadi aku pikir di sini itu masalahnya adalah keputusan. Ya, keputusan yang ada untuk kalian bersama gitu ya. Intinya ada intervensi pihak lain terhadap keputusan kalian untuk bersama gitu ya. Jadi kalian bersama atau tidak ini ada pihak lain yang melakukan intervensi di sini. Padahal kan harusnya gini ya. Ini kan urusan ini adalah hubungan antara kalian dengan mereka. Jadi ya keputusan itu ada ada di tangan kalian berdua gitu. Apakah mau melanjutkan atau tidak? Itu semua terserah kalian berdua ya. Karena ya namanya hubungan di sini kan bukan bertepuk sebelah tangan, tapi ya saling bertepuk gitu ya. Tapi keputusan itu ada di pihak kalian ya, kalian berdua yang punya hubungan di sini. Cuman aku melihat di sini ada intervensi orang lain atau pihak lain gitu ya. Ya itu seperti yang aku bilang sih, mungkin saja situasi di luar ada yang tidak mendukung kalian untuk bersama gitu ya. Jadi kalau melihat dari kartu ini, ada yang merasa ragu gitu loh ya. Gimana ya, mereka ingin bersama orang yang mereka cintai. Mereka ingin bersama orang yang mereka inginkan. Tetapi ada pihak lain yang mengintervensi keputusan itu. Keputusan yang sebenarnya ingin mereka buat sesuai dengan hati mereka, intuisi mereka, suara hati mereka gitu. Ada interupsi. Iya, ada intervensi kalau aku lihat ya intinya. Oke, apakah itu dari keluarga atau mungkin background kalian aja yang menyulitkan itu ya. Karena ya Indonesia itu negara majemuk gitu ya. Dan mungkin tidak semua orang itu, maksudnya kita juga harus bukan kita harus ya, kita juga udah tahu gitu. Ini bukan di Indonesia aja, mungkin di belahan bumi yang lain juga adalah orang-orang atau kelompok yang masih mempermasalahkan hal itu ya. Tapi ya gimana ya, namanya juga hidup ya. Mereka dengan pemikiran mereka ya terserah juga, mungkin itu selera mereka. Kalau mereka merasa ada standar-standar yang harus dipenuhi, tapi standarnya itu mungkin berkaitan sama hal-hal yang sifatnya primordial gitu. Misalkan maksudnya apakah background seseorang, status sosial seseorang, atau ya tahulah ya maksudnya itu bisa mempengaruhi hubungan ya mungkin aja kalau orang itu masih berpikir kesamaan dalam beberapa hal di sini penting ya. Maksudnya bukan karakter tapi hal-hal di luar gitu. Ya, kayak gitu. Oke. Jadi gimana ya? Masih ada orang yang seperti itu dan kita juga nggak bisa menyalahkan ya, karena itu masalah selera mereka, prinsip mereka gitu ya. Ya orang itu kan macam-macam gitu. Ada orang yang masih menganggap hal itu penting gitu. Hal itu penting, hal-hal yang sifatnya itu tadi kalau buat aku sih itu primordial ya. Jadi
kayak ya perbedaan background kayak gitu ya, kultur gitu dan lain sebagainya gitu kan. Ada yang menganggap itu hal yang penting gitu ya, harus bersama orang yang mungkin punya kesamaan dalam background ini gitu. Ada yang merasa itu penting, ya kita nggak bisa salahin juga karena itu masalah apa ya, selera orang ya, prinsip orang gitu. Kalau aku sendiri yang paling penting adalah apakah karakter kalian terlalu banyak gesekan atau enggak? Apakah kalian cukup merasa cocok dan nyaman satu sama lain? Itu penting ya. Karena yang sebenarnya membuat hubungan itu rapuh adalah internal sih. Internal itu adalah yaitu kecocokan. Seberapa kuat hubungan mereka itu ditentukan juga masalah kecocokan ya, usaha, effort gitu ya, untuk tetap bersama. Itu kan tidak lepas dari pandangan satu sama lain, tidak lepas dari karakter satu sama lain. Bukan hanya soal cinta dan desire aja yang ada di situ gitu. Cinta ya mungkin orang itu bisa merasa cintanya besar, ya keinginannya besar untuk bersama, tapi karakter di antara mereka itu juga terlalu banyak gesekan gitu, sehingga memaksa bersama tapi saling menyakiti. Nah itu juga rapuh sih sebenarnya menurut aku. Jadi sebenarnya karakter itu penting. Menurut aku yang paling penting itu adalah karakter sih. Karakter, apakah kalian bisa bersama atau tidak. Ada hal-hal aku ulang ya. Jadi kita juga nggak bisa berharap semua orang kan cocok sama kita gitu kan. Jadi ya kita harus terima kenyataan itu gitu loh, mau nggak mau ya kan, kayak gitu sih. Jadi menurut aku yang penting itu adalah karakter itu sih ya, kenyamanan ya, dan ya cinta. Iya cinta, tapi cinta aja nggak cukup, betul sih. Orang bisa saling mencintai tapi juga saling menyakiti gitu. Artinya memang cinta aja tidak cukup untuk membuat orang itu bersama, ya nggak? Dan tergantung juga sudut pandang orang tentang cinta itu apa sih sebenarnya gitu. Jangan-jangan yang mereka maksud cinta itu sekedar ya ada cinta di situ tapi juga di dominasi obsesi, mungkin bisa jadi. Oke? Jadi balik lagi, menurut aku yang penting itu, tetapi mungkin buat orang lain bisa saja berbeda gitu ya. Tetapi yang terpenting, walaupun kita punya perbedaan pemikiran ya, yang namanya hubungan dua orang itu kembali sama dua orang itu. Ya, kalau kalian sudah sama-sama dewasa, lalu kalian tidak bisa membuat keputusan untuk kalian berdua, ya udah, susah kalau seperti itu, ya nggak? Jadi kita harus tahu batasan apa yang bisa orang lakukan, apa yang itu adalah hak prerogatif kita, itu adalah area kita gitu ya. Itu adalah hak kita dan tidak bisa disentuh oleh orang lain gitu ya. Misalkan soal keputusan kita mau menjalani hidup ke arah mana, itu adalah hak tiap orang, hak asasi tiap orang, dan itu nggak bisa sebenarnya dipaksakan oleh pihak luar ya. Maksudnya pihak luar itu bisa aja memberikan pandangan gitu, nggak apa-apa, tapi tidak boleh memaksakan. Itu hak asasi untuk menentukan hidupnya mau jalan ke arah mana. Itu ya, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Oke? Selanjutnya, setiap keputusan pasti memiliki resiko dan konsekuensi sejauh memilih sesuai hati dan intuisi. Konsekuensi itu tidak harus menjadi masalah besar ya. Jadi sejauh memilih sesuai hati dan intuisi, konsekuensi itu tidak harus menjadi masalah besar. Orang dewasa adalah orang yang siap menerima atau menjalani konsekuensi yang sudah mereka ambil. Oke? Seorang bisa menyelamatkan hidupnya dengan pilihan yang diambil. Betul sekali. Penting untuk memanfaatkan kesempatan itu. Jadi, manfaatkan kesempatan itu dengan mengambil keputusan yang terbaik sesuai kondisinya. Yang pasti yang masih bisa kalian jalani konsekuensinya ya. Pilihan bisa saja tidak pernah terlihat mudah. Betul. Pilihlah yang resikonya masih bisa diterima dan layak untuk diberi pengorbanan ya. Ini adalah pesan buat mereka yang galau gitu ya. Mereka mencintai tetapi tidak bisa bersama, merasa tidak bisa bersama gitu ya. Dan sulit membuat keputusan. Intinya gini, pilihannya hanya ada dua. Kejar itu atau relakan itu. Udah itu aja ya. Kejar itu, lanjutkan hidup, atau relakan itu dan lanjutkan hidup. Ya tetap lanjutkan hidup ya, intinya lanjutkan hidup gitu loh. Maksudnya pilihannya dua, kejar itu atau relakan aja itu dan sepenuhnya lanjutkan hidupnya yang saat itu aja udah ya. Jadi maksudnya kalau move on itu jangan setengah-setengah gitu ya.
move on itu ya udah, kalau selesai di situ ya udah, letakkan itu di situ dan lanjutkan hidup yang sudah kalian pilih gitu aja. Jangan setengah-setengah. Kalian, sorry ya, ini bukan kalian tapi siapapun itu gitu ya, kayak menjalani hidup dengan jalan A tapi pikiran dan hatinya itu di jalan B. Itu nggak asik banget sih sebenarnya gitu ya. Itu nggak asik banget gitu. Oke. Selanjutnya ya, berbesar hati memahami hak orang lain untuk merasa nyaman. Memahami setiap orang memiliki hak dengan hidupnya. Tidak perlu memaksakan pikiran dan fisiknya. Berbesar hati untuk memberi jarak jika seseorang merasa terganggu dan tidak nyaman ya. Berbesar hati untuk memberi jarak jika seseorang merasa terganggu dan tidak nyaman. Oke. Jadi intinya gini, kalau memang di sini ada orang yang berusaha menghindari, aku melihat di sini situasinya ada orang yang melawan suara hati dan intuisinya. Ya, membohongi dirinya seperti dia bisa menjalani pilihannya itu. Membohongi dirinya terus itu ternyata dia tidak bisa berbohong di sepanjang hidupnya gitu, nggak bisa seperti itu. Dan situasi lain di sini yang aku lihat adalah ada orang yang mungkin masih berusaha ingin mendekat walaupun ada pihak yang sudah berusaha menjauh. Intinya gini, kalaupun pihak yang menjauh itu sebenarnya masih mencintai kalian gitu ya, misalkan ya udah gitu loh, maksudnya pilihan dia gitu, maksudnya dia mau menjauh tapi dia masih mencintai kalian. Pilihan dia mau menjauh, dia akan terima konsekuensinya dan kalian juga bisa memilih untuk move on gitu loh. Jadi jangan memaksakan. Kalau memang orang itu dia secara sadar dia memang mau menjauh dan menghindar, ya kita nggak usah memaksakan untuk mendekat gitu ya. Kita hargai ruang dan waktunya aja gitu loh ya. Biarkan waktu yang nanti akan menjawab itu gitu. Jadi nggak usah dipaksakan gitu. Maksudnya gini loh, ya misalkan ya ada situasi gue tuh yakin dia tuh masih mencintai gue gitu loh, cuman kenapa dia menghindari gue terus, gue di blok bla 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 gitu. Ya udah biarin aja gitu loh, maksudnya dia sudah memutuskan menjalani itu gitu loh, dan kalian cukup menghargai diri kalian untuk tidak diperlakukan seperti itu. Ya udah, kalian move on juga gitu loh. Kalian layak untuk mendapatkan sesuatu yang baik gitu, bukan diperlakukan seperti itu. Kalau memang mereka mau move on dari kalian dengan menghindari kalian, ya biarkan gitu ya. Intinya kayak gitu. Oke, intinya kita nggak bisa memaksakan pilihan dan kenyamanan orang lah di sini. Oke. Nah, di sini ada break up in love is wake up in life. Ingat itu ya. Sesuatu yang menyakitkan adalah yang membangkitkan. Dapat bertahan dan berhasil melalui itu artinya ada kemampuan dari seseorang yang meningkat, ada value yang bertambah ya. Minimal sisi itulah yang bisa kalian syukuri gitu ya. It's okay. Aku melihat sebenarnya ada potensi ya, maksudnya kalian itu juga bisa jadi Queen of Pentacles atau King of Wands di sini ya, dengan Nine of Pentacles gitu loh. Jadi ada potensi selepas dari sini justru hidup kalian lebih baik gitu loh. Lebih baik itu maksudnya gimana ya? Pencapaian hidup kalian lebih baik, kalian lebih fokus sama hidup kalian. Materi itu mungkin lebih bisa kalian tarik ke hidup kalian gitu ya. Selanjutnya saat situasi kalian lebih baik seperti itu ya, ketika situasi kalian seperti itu lebih baik gitu ya, kayaknya kalian udah bahagia dengan hidup kalian, biasanya mantan-mantan itu akan sadar gitu loh, tertarik untuk kembali masuk ke hidup kalian lagi. Biasanya sih kayak gitu ya. Oke, bisa aja kayak gitu. Cuman ya balik lagi, intinya kalau orang itu sulit mengendalikan situasi di luar, mungkin ada hal yang harus dia kendalikan di dalam gitu ya. Ketika pikiran orang itu ada perubahannya ada perubahan dalam pikirannya, bisa juga loh situasi di luar itu akan ada perubahan juga gitu ya. Kadang-kadang orang kalau udah stuck memang tidak berpikir ke arah situ juga sih gitu ya. Oke, selanjutnya, setiap langkah memberi penentuan. Jika seseorang memilih jalan yang bisa dinikmati, perjalanan panjang pun tidak terasa telah terlewati. Konsistensi dalam melangkah akan mengantarkan seseorang pada pencapaian. Ya, jadi ini aku melihat ada orang yang udah patah hati ya, lalu dia berusaha untuk ya bangkit lah ya. Maksudnya ya kalau nangis terus juga gak akan membantu dia juga kan, hanya terus menyakiti gitu ya.
Intinya dia mau bangkit lah, dia mau bahagia. Intinya kalian bisa bahagia saat kalian memutuskan untuk bahagia gitu ya. Karena bahagia itu ya emang nggak begitu aja gitu. Bahagia itu perlu diupayakan ya dari mental level ya, untuk untuk membangun kebahagiaan yang lebih stabil lah intinya. Maksudnya lebih stabil itu situasi di luar mungkin bisa suka atau kadang tidak menentu gitu ya, tapi setidaknya situasi di dalam itu masih relatif stabil. Nggak harus yang down terlalu dalam, tidak harus terperosok terlalu dalam, tidak harus stuck sampai nggak tahu mau kemana. Intinya nggak harus terlalu sedih berlebihan lah ya, dan cepat mengembalikan perasaannya jadi lebih baik lagi gitu. Ini masalah bagaimana orang menata pikirannya sih, dan mencari jalan untuk ya membahagiakan dirinya. Kadang dari hal-hal yang kecil sih. Kalau orang stuck pada satu tujuan, maksudnya kalau gue nggak dapet tujuan itu ya udah gue sedih gitu. Ya udah akhirnya seperti itu. Tapi kalau dia masih melihat hal-hal lain yang bisa membuat dia bahagia, misalkan dengan ya makan makanan favoritnya, dia punya kegiatan favorit gitu kan, dia bisa melakukan itu, mereka bisa melakukan itu, ya mereka bisa bahagia juga kan. Intinya tuh ada perasaan lebih baik yang bisa diupayakan lah ya di situ. Ya kayak gitu maksudnya. Oke, jadi kalau aku lihat di sini ada orang yang mau bangkit, tapi dia melihat kayak gue mau bangkit mungkin lewat karir, pencapaian hidup yang lain di luar romance gitu ya. Tapi dia merasa kok dengan keadaan yang kayak gini sulit bangkit gitu ya. Terus dia merasa pencapaiannya gini-gini aja gitu ya. Terus dia merasa tujuannya dalam hal karir atau ekspektasinya dalam hal karir kok jauh ya gitu. Jadi dia udah diselimuti dengan kesedihan itu sih. Dan dia juga juga merasa kayak jangkauannya itu makin jauh gitu loh dengan situasinya yang kayak gitu. Tapi it's okay. Pesannya itu ini gitu. Jadi ya nggak masalah ya kalaupun kalian harus berjalan pelan gitu ya. Selama kalian terus konsisten dengan langkah kalian, lama-lama akan sampai juga ke tujuan. Itu bisa jadi pesan juga untuk kalian yang mau ini bangkit mencapai harapan dalam hal kesuksesan karir itu ya, atau material abundance gitu ya. Selanjutnya, hal penting yang perlu dilakukan sebelum move on adalah menerima kenyataan. Tidak perlu menyangkal hatimu dan hal yang telah disadari. Saat seseorang sudah selesai dengan proses penerimaan itu, barulah ia melangkah untuk sesuatu yang lebih baik. Sulit bagi siapapun melangkah jika energi dan pikiran masih harus terpakai untuk pergolakan di dalam diri, karena enggan mengakui sebuah realita. Iya sih, jadi sebelum kita let it go, memang ya kita harus terima dulu ya. Mungkin kita harus bilang let it be gitu ya. Jadi sebelum orang move on, dia harus mengakui pada dirinya lah. Maksudnya nggak harus gue mengakui sama orang itu bahwa gue belum move on dari dia baru gue move on. Bukan gitu ya, maksudnya itu terserah kalian sih. Cuman maksudnya dari sini adalah proses penerimaan ya. Jadi sebelum move on memang ada proses penerimaan yang harus orang itu selesaikan gitu ya. Artinya udah menerima atau berdamai dengan keadaan. Kayak misalkan gini, ya gue terluka, ya gue sedih karena hubungan itu, ya memang menyakitkan ya hubungan itu ya, sedalam itu gitu ya. Oke, mungkin kalian bisa ambil ya sesuatu pelajaran dari situ lah ya. Oke, kedepannya berarti gue gini gitu ya. Ya berarti gue intinya ada pelajaran gitu loh yang kalian ambil dari situ. Terus ya oke, kalau udah tahu jawabannya sudah ya move on gitu ya. Intinya menerima sih. Jadi nggak terus menyediakan waktu untuk konflik dengan diri sendiri, konflik batin gitu. Jadi gimana ya, kalau udah selesai ya udah. Kalau kita terus membayangkan itu, kesedihan itu ya terus kita akan fokus merasakan penderitaan itu sih. Tapi kalau kita berusaha distraksi gitu ya, mendistraksi itu ya, nggak terus memikirkan rasa sakit itu. Setiap terpikirkan kita coba cari hal lain yang membuat kita akhirnya fokus sama hal lain gitu. Ya itu mungkin agak membantu ya, jadi biar nggak terus fokus sama rasa sakitnya gitu ya. Terus ngomong-ngomong soal berhenti untuk denial, berhenti untuk
menyangkal itu adalah gini, misalkan kalian terluka. Oh, ada quotes bagus. Ada quotes bagus ya, by the way. Aku baru aja beli kaos. Ya bukan baru lah, udah agak lama gitu. Kaos itu tulisannya bagus sih, quotes-nya gitu. Katanya kita tidak akan bisa sembuh gitu ya. Kita nggak akan bisa sembuh kalau kita menyangkal gitu bahwa kita terluka gitu loh. Jadi kita nggak bisa melanjutkan proses healing itu kalau selama kita menyangkal kita terluka gitu loh. Ngerti nggak? Jadi misalkan orang sakit gitu ya, dia menyangkal dirinya sakit, ya dia nggak akan sembuh juga ya, karena saat dia menyangkal artinya dia juga menolak treatment atau pengobatan yang seharusnya gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi kayak enggak kok, gue nggak terluka, gue nggak sakit gitu ya, terus aja menyangkal itu dalam dirinya gitu ya. Jadi waktu dan energinya hanya fokus untuk menyangkal kenyataan sih. Akhirnya ya kapan move onnya gitu. Tunggu ya sebentar. Hai guys, aku kembali. Jadi kaos yang aku maksud itu ini ya. You are not going to heal if you keep pretending that you are not hurt. Ya, ingat ya. Jadi ya bagaimana kalian bisa healing kalau kalian terus berbohong, bukan kalian, siapapun itu di luar sana ya, bukan berbohong, berpura-pura, ya sama aja sih. Berpura-pura seakan-akan kalian tidak terluka. Ini ya, quotes-nya bagus ini ya, oke? Ini kaos yang aku maksud. Oke, kita lanjut ke pembacaan. Oke, itu aja. Kalau bagaimana hubungan kalian ke depannya, aku melihat sih sebenarnya akan ada orang yang mengambil langkah, tapi balik lagi, kapan dia mengambil langkah itu ya semua kembali ke orangnya masing-masing. Ada yang cepat pergerakannya, ada yang lama juga, karena di sini ada Prince of Pentacles ya. Walaupun kelihatannya dia tidak buat aksi apa-apa, tapi aksi itu akan dilakukan di Seven of Pentacles ini gitu ya. Yang aku lihat di sini sih, saat dia sadar, saat ini kayak bom waktu sih, dia mungkin menahan ini, tetapi ada waktunya dia udah nggak bisa menahan lagi ya. Jadi ini meledak ya. Dia punya desire yang besar untuk mengejar apa yang dia inginkan, yaitu cinta lama yang selama ini memang dirindukan gitu. Akan ada waktunya. Ini major arcana ya. Jadi ini masalah waktu aja. Menurut aku ya, kalau ini resonate ya, akan ada waktunya orang ini datang dan mengambil sikap tegas ya. Jadi kadang gini ya, ngomong-ngomong soal sikap tegas itu, kalau udah expired juga gimana gitu ya, kenapa nggak dari dulu gitu loh. Kalau sekarang udah telat bro gitu misalkan. Cuman gimana ya, ya memang proses orang juga beda-beda sih ya, macam-macam. Kita nggak bisa memaksakan proses orang lain gitu ya. Mungkin di waktu itulah momentumnya dia baru tergerak untuk membuat aksi nyata yang tegas gitu ya, karena desire-nya itu yang menjadi trigger dia untuk mengejar itu sih ya. Maksudnya trigger dia untuk membuat langkah tegas ini. Desire-nya di sini itu adalah keinginan untuk bersama orang yang dicintai. Walaupun selama ini dia kayak terus menahan, tapi lama-lama dia kayak nggak bisa tahan gitu. Ini meledak gitu loh. Masalahnya gini sih, bukan masalah. Yang aku mau katakan adalah mungkin saja mereka datang di saat kalian merasa ini sudah terlambat gitu ya. Intinya aku hanya menyampaikan mereka akan datang ya. Ada salah satu pihak di sini yang akan datang mengambil aksi yang besar gitu ya, perubahan besar lah intinya untuk hubungan ini. Tetapi terserah pihak lain juga mau merespon itu bagaimana. Misalkan mereka yang buat inisiatif ini, terserah kalian mau merespon itu bagaimana. Apakah kalian merasa ini sudah terlambat dan sudah tidak perlu, atau kalian memberikan kesempatan? Itu semua ada di tangan kalian masing-masing. Oke? Jadi aku melihat di sini ada yang defensif memang, tapi ada yang masih mau terus berjuang. Oke? Dan aku melihat ada potensi kalian itu jelas ada potensi masih bertemu lagi atau berkomunikasi lagi. Ada orang yang nggak bisa ditahan gitu. Ada orang yang nggak bisa ditahan. Iya, nggak bisa ditahan pergerakannya gitu. Jadi maksudnya cinta itu yang akan menuntun kalian untuk bertemu lagi. Itu kalau aku lihat. Jadi kedepannya bagaimana hubungan kalian, ada potensi ketemuan kembali. Reunian itu ada potensi banget ya. Ada potensi reunian. Ada potensi komunikasi itu masih besar ya. Terjadinya komunikasi di kemudian hari itu masih besar sekali gitu ya. Kayak gitu ya.
memang setelah istirahat dari hubungan ini masih ada pertemuan lagi, masih ada komunikasi lagi gitu ya. Dan di bottom of the deck di sini sebenarnya, bottom of the deck? Bukan bottom of the deck ya. Di bottom of the deck ada feminine and masculine sih. Jadi ada potensi union gitu ya. Cuman di deck atas ini ada divine timing. Jadi ada potensi hubungan ini sebenarnya ke arah yang bagus, yaitu bersama gitu ya. Setelah perpisahan yang menyakitkan, yang berkepanjangan ya, kayak tempaan yang besar banget sampai bikin orang itu jatuhnya itu lumayan dalam dan lama berada di situ gitu. Bener-bener hal yang menyakitkan itu bener-bener membuat mereka berubah besar-besaran. Cuman akhirnya ini bisa mengantarkan kalian pada kebahagiaan sih. Ya walaupun apapun itu ya kebahagiaannya ya. Maksudnya dengan siapapun itu kalian, aku melihat ya akan bahagia juga sih. Aku sih melihat ini union ya. Cuman kalau aku bilang ada potensi ini union, bukan berarti kalian memaksakan union kalau memang kalian merasa, atau ada dari kalian yang merasa tidak ingin union gitu ya. Semua keputusan ada di tangan kalian. Cuma aku melihat ada potensi hubungan ini ke arah yang membahagiakan. Masih ada potensi kalian bertemu kembali dan besar juga kemungkinan kalian union. Oke, semua ada di tangan kalian. Good luck buat kalian. Itu aja dari aku. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, grup 1. Hai grup 2, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, grup 2 ini adalah hasil pembacaan untuk kalian yang memilih bunga nomor 2 ya. Jadi kira-kira apakah dia mencintaimu dan seperti apa hubungan kalian ke depannya ya. Ingat, ini adalah general reading dan ini adalah fun reading. Oke, kita langsung menuju ke pembacaannya. Kalau aku lihat di sini yang ada di situasi ini ya, ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ada Sagittarius, ada Libra, ada Aries, ada Virgo, ada Pisces, ada Leo, ada Taurus, ada Aquarius, ada Scorpio. Aries cukup kuat yang terlihat di sini. Aquarius juga cukup kuat terlihat di sini. Yaitu kira-kira yang aku lihat di sini ya. Tadi Leo juga sudah aku bacakan. Oke. Apakah dia mencintaimu? Apakah mereka mencintai kalian? Gini ya, kalau aku lihat di sini ada yang memanipulasi keadaan ya, ada yang menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya gitu ya, ada yang berpura-pura, ada yang ya seperti yang aku bilang tadi manipulatif gitu ya, kayak membangun gambaran atau image yang tidak sesuai dengan yang dia rasakan, yaitu menyembunyikan perasaannya yang lebih tepatnya ya. Oke, itu yang aku lihat di sini. Sebenarnya sih aku melihat kesabaran yang ada di sini. Tapi ingat ini general reading. Aku melihat ada orang yang bersabar di sini dan kesabarannya itu jelas ada hasilnya ya. Aku melihat ada potensi tawaran yang stabil. Maksudnya ini bisa tawaran untuk komitmen, ini bisa juga kesempatan atau opportunity dalam hal karir ya. Jadi ini bisa datang dari manapun ya, bisa dari orang lama itu atau bisa dari orang baru. Tapi aku melihat di kartu Temperance sama King of Pentacles di sini nanti waktu yang akan menjawab gitu ya. Bisa jadi ada kedatangan sosok atau kesempatan yang menawarkan komitmen yang menjanjikan di sini atau sesuatu yang stabil lah ya buat kalian. Apakah itu kesempatan dalam hal karir ya, bisa memberikan situasi yang stabil buat materi kalian, atau sosok yang benar-benar sudah stabil dan bisa menawarkan komitmen dan situasi yang stabil juga buat kalian gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Ya, kalau apakah dia mencintai kalian atau tidak, tadi aku sudah bilang sedikit. Cuman aku melihat sih sebenarnya di sini mencintai gitu. Cuman balik lagi, cinta aja katanya nggak cukup ya. Maksudnya harus diikuti dengan disupport juga, didukung oleh bagaimana sih menyikapi hubungan itu gitu ya nggak. Maksudnya gini loh,
Cinta, apakah cinta? Iya, bisa aja, mudah aja menjawab iya cinta. Cuman aksinya itu cuman perasaan dan kata-katanya itu akan diuji melalui aksinya gitu ya. Itu kalau aku lihat ya. Aku bacakan pesan yang ada di sini dulu deh. Di sini aja. Apakah dia mencintai? Iya, kalau aku lihat di sini love is real. Cuman aku melihatnya bisa jadi ada sikap salah satu orang di sini yang membuat hubungan ini itu bukan membuat hubungan ini nggak berhasil juga sih. Kalau hubungan ini nggak berhasil, ini bisa dari salah satu pihak atau keduanya. Cuman salah satu orang atau pihak di sini ada yang menjadikan situasi ini tuh toksik. Jadi menyakiti orang lain, menyakiti orang yang dia cintai gitu, menyakiti pasangannya gitu. Dan sikapnya ini, love language-nya ini, karakternya ini tidak lepas dari apa yang pernah dialami dulu. Aku melihat di sini dia sendiri sebenarnya butuh healing gitu loh ya. Ada luka lama. Ini bisa dari masalah keluarganya gitu ya. Luka yang dia dapatkan dari keluarganya dan itu belum sembuh. Dan itu mempengaruhi cara dia membina hubungan gitu. Mungkin karena orang ini sebenarnya masih terluka gitu ya. Akhirnya dia juga nggak sadar sikapnya itu melukai orang lain gitu. Jadi dia terluka, dia di dalam ini sebenarnya masih terluka gitu, perlu healing gitu. Cuman dia bingung gitu loh, bagaimana untuk merasa lebih baik gitu, karena ada luka di dalam yang mengganggu perasaannya dia kalau aku lihat ya. Jadi mungkin aja ini kayak anak tantrum gitu loh. Jadi kayak mungkin cara dia menyalurkan emosinya kayak gitu ya, dengan sikapnya itu ya, yang akhirnya menyakiti yang lain, menyakiti pasangannya gitu, siapapun pasangannya dalam hubungan itu ya. Jadi cenderung seperti itu. Sikapnya itu kayak bentuk pelarian dari luka yang ada di dalam, tapi dia nggak sadar bahwa ada luka di dalam dirinya yang perlu disembuhkan gitu loh, perlu healing gitu. Dia nggak sadar. Sikapnya selama ini itu semacam kayak pelampiasan aja yang ya dia nggak sadari gitu loh. Triggernya itu ada dalam dirinya, luka itu gitu, yang mudah banget gitu bereaksi gitu misalkan. Itu kalau aku lihat sih. Jadi kadang dia melakukan hal-hal ini yang mungkin menyakiti kalian itu, dia pikir dengan dia bersikap kayak gitu ada perasaan lebih baik gitu loh. Jadi kayak orang ingin melampiaskan emosi, cuman ketika dia sudah melampiaskan dengan caranya dia, dengan tingkahnya dia gitu ya, dia juga nggak bahagia gitu loh dengan itu. Dia kayak nggak mendapatkan kepuasan, dia tetap aja merasa sakit gitu loh. Ya itu tadi aku bilang, karena ada dalam dirinya yang memang masih perlu healing gitu. Jadi ketika dia menyakiti orang, menyakiti pasangannya gitu ya misalkan, sebenarnya dia menyakiti dirinya juga. Ada sesuatu yang terluka dalam dirinya. Intinya sikapnya dia itu tidak lepas dari luka itu. Luka mungkin dari keluarganya, bisa juga ini luka dari aku dapat pesan yang utama itu dari keluarga. Kemungkinan lain adalah dari keluarga, lalu dia juga pernah punya pengalaman yang cukup pahit dalam percintaan. Jadi kayak ini bentuk amarahnya dia gitu. Jadi dia sebenarnya sedang berusaha mengontrol dirinya dan lukanya sih. Dia nggak tahu cara healing gitu. Jadi ya akhirnya sikapnya jadi toksik, rasanya kayak gitu. Itu kalau aku lihat di sini. Tapi kalau pertanyaannya apakah dia mencintaimu? Ya mencintai, love is real di sini ya. Kita lihat juga pesannya. Berharap yang terbaik baginya meski rindu selalu memanggil, meski perasaan tak habis dikirus waktu. Cinta yang tulus adalah cinta yang cinta yang tidak menyakiti. Ingat, cinta aja tidak cukup. Kalau kata cinta aja nggak cukup, pandangan dan pikirannya sih sepertinya cinta ya, cuman itu diuji lagi dengan aksinya gitu. Oke? Mungkin dia belum bisa mencintai dirinya, akhirnya dia pun bersikap seperti itu ke orang lain gitu, karena dia pun kurang lebih juga tidak membantu dirinya untuk sembuh juga sih, menyakiti dirinya dan menyakiti orang lain intinya gitu. Tapi orang ini terluka kalau aku lihat. Destiny dan image.
jelas pertemuan kalian itu bukan sebuah kebetulan gitu ya. Ya itu bagian dari takdir pasti ya. Maksudnya ada major arkana, ada arkana mayor, ada arkana minor gitu kalau dalam tarot gitu ya. Arkana mayor kemungkinan adalah hal yang memang harus dilalui orang gitu ya, fase yang harus dilalui orang gitu, kayak kontrak yang harus dia jalani. Tapi dia mau membawa ke arah kemana, apakah membawa itu makin jadi rumit atau lebih sederhana, itu intinya responnya dia atau apa yang dia manifestasikan itu nanti dilihatnya di arkana minor. Itu kalau dari sudut pandang aku ya. Jadi arkana minor ini sebenarnya hal-hal yang masih bisa dia improvisasi orang usahakan ya, tergantung responnya bagaimana gitu. Arkana mayor adalah kayak ya balik lagi, universe punya sesuatu yang emang harus kita jalani kayak gitu misalkan ya. Oke. Jadi di sini ada image, di sini ada the moon. Jadi aku melihat orang ini membohongi dirinya jelas ya. Jadi mungkin seakan-akan dia kayak nggak menyesali perbuatannya, nggak menyesali apa yang terjadi, padahal dalam dirinya itu dia terluka banget. Jadi pertanyaan pertama sudah aku jawab, iya. Cuman dia nggak tahu bagaimana cara mencintai orang, karena dia juga bingung cara mencintai dirinya itu gimana gitu kan. Terus bagaimana hubungan kalian ke depannya? Selama orang ini belum selesai dengan proses healingnya dan masih kayak gitu, ya susah gitu ya, hubungan kalian susah. Jadi yang ada hanya saling menyakiti. Dia pun masih terluka dan dia menyakiti orang. Akhirnya hubungan itu jadi toksik gitu loh. Jadi kedepannya akhirnya kalau orang itu masih di level seperti itu, di energi seperti itu ya, hubungannya sulit aja sih jadinya, sulit untuk bersama gitu. Kalaupun bersama cuman memberikan ruang untuk saling menyakiti seperti yang gue bilang ya. Dan di sini kalian tuh kayaknya sama-sama diuji belajar untuk kayaknya aku lihat dari bottom of the deck ini loh. True love is born from understanding ya. Selalu ada proses seleksi alam dalam kehidupan. Dalam proses itu setiap orang yang tetap bertahan bersamamu adalah cinta sejatimu dalam hubungan apapun. Mereka yang tetap bertahan dalam hidupmu adalah mereka yang selalu berusaha memahamimu. Itu kalau yang kulihat di sini ya. Dari bottom of the deck-nya itu ya itu pelajaran buat pertemuan kalian sih. Jadi kayak tidak usah ragu pergi dari situasi yang toksik gitu ya. Kalau memang orang itu tercipta untuk punya hubungan yang panjang lagi bersama kalian gitu, dia akan kembali dengan versi yang lebih baik gitu ya. Gitulah ya. Tapi kalau tidak, ya udah, kalian tetap punya prinsip bahwa kalian harus melindungi diri kalian dari hal-hal yang sifatnya toksik juga kan, kayak gitu. Intinya tuh orang itu punya tanggung jawab masing-masing ya. Proses mereka itu tanggung jawab mereka juga. Ya mungkin kalian bisa bantu sih, cuman kalau mereka juga nggak mau belajar dan nggak mau berubah ya susah ya gitu. Jadi biarkan mereka berproses aja gitu. Kita punya keterbatasan juga sih sebenarnya untuk mengintervensi hidup orang gitu ya. Mereka itu sudah dewasa untuk belajar, jadi biarkan aja gitu. Oke? Ya, aku bacakan pesan dari sini ya. Seseorang tidak harus melalui semua kesalahan dan penyesalan dalam hidupnya jika ia mendapat kesempatan melihat lalu mempelajari masalah yang datang karena kesalahan orang lain. Tapi berbesar hatilah saat harus menjadi contoh untuk orang lain. Kesalahan baru adalah pelajaran dan pengalaman baru, bukan sesuatu yang buruk. Ya, jadi kalian mungkin sudah tahu melihat itu dari orang lain, tapi mungkin saja kalian mengabaikan intuisi kalian, atau mengelak intuisi dan suara hati itu gitu. Mungkin karena kalian mau memberikan kesempatan untuk hubungan ini, untuk orang ini, ya it's okay. Maksudnya kesempatan itu terserah sih, hak kalian. Cuman kalian juga harus memberikan kesempatan diri kalian untuk mencintai diri kalian juga gitu ya. Kalau kesempatan yang kalian berikan buat mereka hanya untuk menyakiti kalian lagi, kayak gitu misalkan. Jadi intinya kalian tidak harus melalui semua kesalahan itu kalau kalian juga bisa jeli melihat contohnya dari orang lain gitu ya. Jadi kalian bisa menghemat waktu gitu ya. Selanjutnya, setiap langkah memberi penentuan. Jika seseorang memilih jalan yang bisa dinikmati, perjalanan panjang pun tidak terasa telah terlewati.
konsistensi dalam melangkah akan mengantarkan seseorang pada pencapaian gitu ya. Jadi mungkin di sini ada orang yang berusaha move on gitu ya, cuman dia merasa kok kayaknya berat ya untuk move on. Langkahnya itu tertatih, sedangkan tujuan move on itu terlihatnya tuh kayak makin jauh gitu loh. It's okay. Yang penting adalah Yang penting adalah kemauan sih untuk bangkit gitu ya, untuk membuat kalian ya lebih baik lah. Lebih baik itu maksudnya perasaan kalian lebih baik, kalian bangkit gitu. Ini masalah kemauan aja. Kalau hari ini kalian merasa gagal, ya coba lagi besok gitu kan. Maksudnya oke, walaupun kelihatannya kok kayaknya nggak mungkin ya, kok kayaknya jauh banget ya situasi gue, kayaknya kalau gue melihat situasi gue yang sekarang kok kayaknya itu impossible banget, kayak susah, jauh banget jangkauannya. It's okay gitu loh. Yang terpenting adalah kalaupun kalian menjalani itu pelan-pelan, sebenarnya nggak masalah selama konsisten. Nanti akan sampai juga di tujuan kalian itu, oke? Selanjutnya, menjauh dari circumstances yang tidak sehat bagi mental membuat hidup seseorang lebih nyaman dan bahagia. Bahagia akan membawanya pada kehidupan yang positif. Frustasi hanya menenggelamkan seseorang pada kegelapan yang tak berujung. Ya. Jadi yang pertama adalah menjauh dari hal-hal yang hanya menyakitimu. Kita punya pilihan, minimal kita berusaha menggapai itu loh, menggapai kebebasan untuk tidak disakiti ya gitu, oke? Jadi ini ada kalimat bagus sih sebenarnya ya. Luka pikiran itu sebenarnya lebih buruk dari luka badan loh. Sebenarnya luka badan itu juga buruk sih. Sakit pikiran itu lebih buruk daripada badan yang sakit. Ya badan yang sakit juga buruk sih. Cuman maksudnya aku bilang gitu adalah jangan sampai kalian membiarkan diri badannya disakiti loh ya. Gini, intinya di sini itu aku sih melihat dari pesan ini itu gimana ya, kalian itu sedang berjuang sama sakit yang ada di pikiran dan perasaan kalian sih. Kalian berusaha untuk bangkit gitu kalau aku lihat. Maaf ya, aku nggak bisa bicara apa-apa selain terus mencoba untuk bangkit gitu. Saat kalian menyerah ya udah berarti perjuangan kalian berhenti di situ. Tapi kalau kalian masih mau untuk bahagia, iya berarti kalian terus berusaha untuk bahagia gitu kan. Jadi intinya kalian bisa bahagia kalau kalian sudah memutuskan bahagia. Bahagia itu tidak bahagia itu katanya tidak dimulai dari status kalian, uang kalian, pekerjaan kalian. Katanya bahagia itu dimulai dari kalian gitu ya, dari mental level itu. Jadi gini, banyak cara untuk bahagia, tapi kalau saran aku jangan ini masalah mindset sih ya, jangan menggantungkan kebahagiaan kalian pada orang lain gitu ya. Seperti itu. Kalau selalu menggantungkan pada orang lain, kalian ya terus bergantung sama orang itu. Orang itu berbuat demikian sama kalian pun kalian juga sangat bergantung gitu loh sama mereka. Padahal kalian sudah tersakiti di situ, ya. Ya bayangkan kalau orang itu sedang tidak ada atau absen di hidup kalian gitu. Lalu saat itu juga kalian gak bisa bahagia kan? Gak juga gitu ya. Jadi oke, ini masalah sudut pandang soal kebahagiaan. Tapi gini sih, ini masalah mindset jelas ya. Jadi pikiran kalian itu pasti mempengaruhi perasaan kalian ya. Jadi kalian coba untuk cari point of view, sudut pandang yang bisa membuat kalian merasa lebih baik. Gitu aja sih. Oke? Selanjutnya. Ya, happiness is a journey, not a destination ya. Jadi happiness itu kebahagiaan itu adalah perjalanan, bukan destinasi. Kalau destinasi seperti yang gue bilang, kalian mencari-cari di mana gue bahagia gitu kan. Di mana tempat gue bahagia? Gue bahagia kalau gue sudah punya status itu, mendapatkan dia, punya uang segitu, punya pekerjaan itu. Kalian menganggap itu adalah destinasi dan kalian terus mengejar itu. Di saat kalian belum mendapatkan itu, selama itu pula kalian belum bisa bahagia. Padahal kan gak seperti itu. Happiness itu adalah perjalanan. Bagaimana kalian bisa menikmati dan berusaha bahagia aja setiap perjalanan kalian atau setiap harinya gitu loh. Iya kan, kayak gitu.
Kalau kalian memandang seperti itu, tiap hari kalian akan berusaha untuk bahagia gitu sih, dari mindset ya. Oke, ini bukan ngomong doang, tapi ya ini yang aku tahu gitu. Kalau kalian tidak sependapat nggak ada masalah ya. Ini dari sudut pandang aku aja ya. Jadi ya kayak gitu. Ini masalah sudut pandang, benar. Ya, kalau kalian memandang kebahagiaan itu adalah bersama orang itu, ya itu sulit. Tapi kalau kalian cuman sederhana aja gitu loh, bahagia itu adalah tidak merasa sedih, udah gitu aja kan. Hari ini gue bisa makan makanan yang gue suka, gue nggak sedih, gue merasa baik, gue merasa nyaman gitu. Ya udah, that's happiness gitu kan. Mungkin itu kebahagiaan ya, itu kebahagiaan, itu bisa dipandang kebahagiaan juga. Jadi oke, banyak cara yang simpel untuk bahagia kok ya. Itu kalau dari aku ya. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau masih memandang itu sebagai destinasi, akan mencari-cari apa sih kebahagiaan buat gue, di mana itu letaknya gitu kan. Kalau mencoba membuat kalian merasa lebih baik dan menikmati waktu kalian setiap harinya, ya udah, happiness ada di situ gitu. Memang setiap hari tidak selalu mudah gitu, tapi apa ya, kita selalu berusaha untuk merasa baik kan. Merasa baik itu maksudnya kalau sedih gimana rasanya untuk mengembalikan agar feel better gitu kan. Kalau sedih gimana caranya mengembalikan perasaan agar merasa lebih baik aja gitu, nggak terjebak terus sedih gitu. Ya udah, di situ kalian bisa temukan happiness itu ya. Seseorang yang mencari di mana kebahagiaannya mungkin belum memahami jika kebahagiaan itu tentang bagaimana menjalani hidupnya dan menikmati setiap perjalanannya. Bagi seseorang yang kreatif, ia akan selalu menemukan cara untuk bahagia. Tidak ada jaminan setiap hari terasa mudah, tapi bahagia itu bisa datang dari hal yang sederhana. Oke? Kalian mencintai diri kalian dan hidup kalian juga, kalian bisa merasa bahagia juga kan, kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya, lakukan apapun yang membuatmu bahagia selama tidak ada hukum yang dilanggar. Mendengarkan pendapat orang lain akan terlalu banyak yang didengar. Ini kebahagiaanmu dan tanggung jawabmu. Jadi buat kalian yang merasa stuck, tidak bahagia gitu dan bingung gimana caranya untuk bangkit gitu ya, dan kalian masih sibuk juga dengan pendapat orang, waduh. Pertama, berhenti untuk terlalu terpengaruh dengan pandangan atau pendapat orang lain. Orang itu bisa punya pendapat macam-macam. Pendapat mereka tuh tidak harus menjadi standar kalian gitu kan. Kayak gitulah intinya, oke? Oke, selanjutnya. Seseorang yang selalu ada di setiap langkah kehidupanmu adalah dirimu sendiri. Cintai dirimu karena dia yang selalu ada untuk kau andalkan. Dia yang memiliki peran besar bagaimana jalannya hidupmu. Love yourself first. That's who you will spend the rest of your life with. Ya, that's who you will spend the rest of your life with. Gitu ya. Jadi, mencintai diri sendiri gitu ya. Jangan sampai kalian bingung mencari orang yang bisa mencintai diri kalian, padahal orang yang pertama harusnya mencintai diri kalian adalah diri kalian. Oke? Jadi kalau kalian sudah mencintai diri kalian, itu udah cukup, karena gue sudah mencintai diri gue. Jadi ya tidak mengejar-ngejar cinta dari orang lain. Ya itu bonus aja sih maksudnya. Tapi kan kalian udah gak kekurangan cinta ya, karena kalian sudah memenuhi itu untuk diri kalian sendiri kayak gitu. Oke? Seperti itu. Dan jangan sampai kayak gini ya, sibuk mencari orang yang bisa mencintai kalian, lalu kalian sibuk mencintai orang lain dan tidak mencintai diri kalian. Saat kalian sibuk mencintai orang lain itu kayak gini, jadi budak cinta gitu misalkan. Gimana caranya orang itu bahagia sama gue? Bagaimana caranya memuaskan orang itu? Gimana ya, kalau mau berbuat baik sama orang itu gak salah sih, cuman mau membahagiakan orang lain itu tidak salah, selama tidak mengabaikan diri sendiri gitu kan. Tidak mengabaikan self-love itu gitu. Gak salah selama tidak mengabaikan itu gitu. Self-love ya, diri sendiri gitu. Cinta terhadap diri sendiri gitu. Jangan sampai sibuk bagaimana caranya memuaskan orang, tapi sibuk mencari orang yang bisa mencintainya. Repot kan? Gimana kalau dibalik aja, fokus mencintai diri, nggak usah sibuk mencintai orang,
nggak usah sibuk, ralat ya, bukan nggak usah sibuk mencintai orang, ralat. Jadi bagaimana kalau dibalik, cintai diri sendiri, nggak usah sibuk mencari orang lain untuk mencintai diri kita gitu kan. Ya udah gitu intinya. Kalau dia sudah bisa mencintai dirinya dengan oke gitu kan, ya dia tuh bisa tahu gitu loh. Atau intinya dia setidaknya bisa menarik relationship yang lebih baik lah ya, kayak gitu. Karena ada dalam dirinya yang sudah berubah pikirannya, mindsetnya, pandangannya gitu ya. Jadi energi itu yang menarik sesuatu yang baru di luar gitu. Oke, itu kalau dari aku. Buat grup 2, jangan lupa like dan share. Good luck buat kalian. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 2. Hai grup 3, buat kalian yang memilih bunga nomor 3, ini adalah hasil pembacaan untuk kalian ya. Kira-kira apakah dia mencintaimu dan seperti apa hubungan kalian ke depannya gitu ya. Kalau aku lihat di sini, aku sebutkan dulu yang terlihat ada di situasi ini ya, tapi tidak usah fokus sama zodiaknya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Aku melihat di sini ada Libra, ada Aries ya. Kemudian aku juga melihat ya Aries cukup kuat. Ini keluar lagi Aries. Leo. Yaitu yang ada di sini Libra dan Aries itu kuat. Terlihat di sini itu ya kira-kira. Oke, apakah dia mencintaimu? Aku melihat sebenarnya iya, dia mencintai kamu. Mereka mencintai kalian. Love is real. Aku lihatnya sih iya mencintai. Cuman aku melihat hubungan kalian ini ada jurang pemisahnya ya, dan itu faktor luar. Ini bisa aja kultur, keyakinan, background apapun di luar yang memisahkan kalian gitu. Kalau aku lihat di sini, aku bacakan pesan yang ada di sini. Bisa aja ini memang soal perbedaan keyakinan, itu bisa. Tapi nggak harus keyakinan sih. Ini bisa aja memang itu tadi kultur, restu, background, status sosial gitu kan. Atau mungkin memang jarak aja yang susah. Tapi kayaknya bukan hanya sekedar jarak dalam arti sebenarnya kalian jauh gitu. Enggak sih, aku melihat ada faktor lain yang lumayan menyulitkan kalian untuk bersama. Ya, bisa juga karena ini general reading ya, jadi aku dapat pesannya juga banyak gitu. Bisa juga masalah status sih, ya. Kayak gitu ya. Aku bacakan pesan yang ada di sini. Ini bagus loh kata-kata dari Dalai Lama gitu ya. Oke, aku bacakan pesan di bawahnya aja, tapi kalian bisa baca yang ada di sini. Ini bagus banget. Aku sangat setuju ini, ya. Agama yang lekat dengan ketuhanan seharusnya menjadi pemersatu dalam kemanusiaan. Jika seseorang mengabaikan logikanya, maka ia menjadi orang yang bodoh. Jika seseorang mengabaikan hati nuraninya, maka ia menjadi orang yang kejam. Itu kalau yang ada di sini ya. Jadi kemungkinan cinta kalian sulit bersatu karena situasi di luar itu yang seperti aku sebutkan tadi. Oke. Ini kata-kata yang bagus, quotes bagus ini bisa kalian baca dari Dalai Lama ya. Oke. Aku melihat kalian tuh sedang berjauhan ya. Jadi orang ini kalau yang kulihat sih mencintai kalian, cuman mereka itu merasa nggak bisa membuat keputusan gitu ya. Jadi mereka memilih saat ini, yang aku lihat mereka memilih untuk menyerah. Saat ini atau sebelumnya lah ya, mereka memilih untuk menyerah, memperjuangkan kalian, memperjuangkan hubungan ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka sadar mereka menginginkan kalian. Sebenarnya sih mereka udah sadar sejak lama, tapi awalnya mungkin mereka pikir udahlah ya, nggak usah dipaksakan, selesai gitu, berhenti berjuang gitu. Tapi lama-lama sulit gitu loh. Lama-lama waktu sih yang akan menyadarkan mereka bahwa ternyata mereka masih mau berjuang gitu ya, memperjuangkan kalian. Kalau aku lihat di sini, oke. Jadi apakah dia mencintai kamu? Apakah mereka mencintai kalian? Iya, mencintai.
pada akhirnya nanti kalian akan berusaha memahami satu sama lain gitu ya. Cuman aku melihat hubungan kalian ke depannya ini memang, maaf ya, itu agak sulit ya, untuk bukan nggak bisa bersatu, sulit gitu. Karena perbedaan yang ada di antara kalian itu sih. Jadi banyak sekali usaha yang harus dilakukan di sini dan banyak keberanian yang harus ditunjukkan untuk menghadapi situasi ini gitu. Kalau aku lihat ya. Karena ada yang sulit membuat keputusan. Mungkin karena dia takut sama situasi di luar, dia takut mengambil resiko gitu. Jadi mencintai, tapi ada ketakutan untuk bersama kalian. Oke. Dan bagaimana ke depannya hubungan ini, banyak banget, bukan aku nakutin ya. Sebenarnya ya nggak serem juga, mungkin aja ini sebagian sudah kalian lalui gitu. Tapi banyak usaha yang harus diberikan gitu, jadi bisa up and down gitu loh. Kayak ini kayak perang besar sih kalau aku lihat. Jadi benar-benar harus berani mengambil resiko besar untuk bersama gitu. Resikonya besar, tapi orang yang harus membuat keputusan di sini tuh ciut gitu loh. Tidak punya keberanian yang besar saat ini. Tapi waktulah yang nanti akan menyadarkan dia apakah tetap menyerah gitu. Maksudnya apakah itu aja hasilnya, keputusannya gitu. Jadi intinya ini masalah waktu sih. Kalau dilihat sekarang sih memang dia tidak cukup berani gitu. Mereka tidak cukup berani di sini terlihatnya ya. Cuman seiring berjalannya waktu, ya intinya waktu yang akan menempa mereka sih. Maksudnya menempa ini kayak menyadarkan mereka lagi gitu loh. Ya mereka nanti akan menemui proses ini, konflik ini dalam batinnya gitu. Kalau memang menyerah ya udah menyerah, jangan pikirkan dia lagi, jangan pikirkan kalian bersama lagi gitu ya. Tapi kalau nggak menyerah, ya segitu harga yang harus dibayar gitu. Mereka akan menghadapi situasi itu dalam hidupnya, dalam batinnya gitu loh. Keterbukaan menjadi tanda kepercayaan dan kenyamanan seseorang. Sejauh mana itu terjaga? Ya kayaknya di sini ada yang tidak terbuka dengan keadaannya gitu ya, ada yang berusaha menutupi gitu. Tapi intinya yang namanya hubungan ya harus terbuka ya, maksudnya biar fair gitu loh. Jangan sampai pura-pura dengan situasinya gitu kan, terus orang lain atau pasangannya atau pihak lain merasa ditipu ya, merasa dipermainkan. Jangan sampai kayak gitu ya. Love is real. Oke, di sini cinta yang tulus adalah cinta yang tidak menyakiti ya, berharap yang terbaik baginya meski rindu selalu memanggil, meski perasaan tak habis digerus waktu. Iya. Journey. Setiap langkah selalu memiliki konsekuensi. Pilihan selalu ada meski bisa jadi tidak ada yang mudah. Pilih yang perjalanannya masih bisa dinikmati dan konsekuensinya masih bisa disanggupi. Ya awalnya takut, tapi lama-lama mereka sadar. Ya semua itu ada konsekuensinya. Apakah mereka konsekuensinya kalau bersama kalian itu tadi mereka sudah tahu ya, yang bikin mereka ciut. Kedua, kalau mereka melepaskan kalian dan berhenti di situ, ada konsekuensinya. Ya udah, berarti harus move on dari kalian gitu. Lama-lama akhirnya mereka berpikir soal konsekuensi ini sih. Memang tidak ada yang mudah, tapi ya mau gimana lagi kalau bukan mereka yang melakukan sesuatu, terus siapa gitu. Ya memang kayak gitu sih. Jadi kita kayak tidak bisa santai-santai. Maksudnya santai-santai itu gini, kalau kita mau perubahan ya memang harus ada sesuatu yang dilakukan gitu. Kayak gitu. Jadi pada akhirnya tuh kita akan ditekan untuk membuat keputusan lah intinya sama universe. Keputusan apakah benar-benar pergi atau mengambil resiko gitu. Jangan sampai nggak konsekuen ini maksudnya sudah melepaskan tapi nggak sanggup hidup tanpa dia, itu kayak nggak konsekuen sih. Jadi kalau mau melepaskan ya udah jangan setengah-setengah, maksudnya kayak gitu. Oke?
understanding ya, melihat dari perspektif satu dan lainnya. Mungkin mungkin ya di sini ada orang yang menuntut agar pasangannya membuat keputusan ya, sementara orang yang dituntut itu sedang merasa lemah aja dan nggak bisa buat keputusan gitu loh. Jadi mungkin aja kayak komunikasi di antara kalian itu nggak terbangun gitu, karena ya sulit melihat dari perspektif satu dan lainnya, walaupun nanti waktulah yang akan menggiring kalian ke arah situ kalau aku lihat. Oke, kita baca pesan di sini. Seseorang akan sukses jika melakukan sesuatu yang sesuai dengan panggilan jiwanya, karena itu bisa menjadi cermin life purpose. Passion bisa menjadi indikasinya, karena itu yang menuntun seorang menuju life purpose dan kesuksesan hidupnya. Iya, jadi sederhana aja ya. Ini kalau aku lihat sih dari kartu ini pesannya, dia bingung, mereka bingung. Bingung harus melangkah kemana gitu loh. Bingung harus berbuat apa, bingung harus bagaimana ya, harus memutuskan apa gitu. Pokoknya serba bingung gitu. Iya, kalau lagi bingung kayak gitu coba ya relax ya. Tanyakan suara hatimu itu kemana gitu. Ya, jadi ya mungkin itu yang mengantarkan orang pada tujuannya. Bingung gitu, padahal dia tahu, jauh di dalam dirinya dia tahu kemana dia ingin melangkah, apa yang ingin dia pilih itu tahu gitu loh, tujuannya itu apa yang diinginkan itu tahu jawabannya gitu. Cuman ya gimana ya, di permukaan kebanyakan bingung sih sebenarnya. Jadi kayak nggak melihat intinya itu gimana sih. Intinya dia itu menginginkan itu gitu, tapi dia muter-muter gitu. Cuman yang bisa aku sampaikan ya pilihannya dua gitu kan, kejar itu atau lupakan itu, lanjutkan hidup dengan pilihan yang lain. Udah gitu aja sih. Oke. Selanjutnya, perjuangkan hak dan pilihanmu, jangan biarkan pihak lain bermain di atasnya. Dengarkan intuisi dan hati nuranimu, merekalah yang akan menuntunmu melangkah dengan jujur tanpa melawan hati, menjauhkan diri dari penyesalan karena menjalani pilihan orang lain. Oke, ini jadi kayak mungkin mereka mencintai kalian gitu ya, tapi mereka merasa terjebak ya, dan menjalani pilihan yang tidak sesuai dengan hatinya, dan bisa jadi itu ada intervensi orang lain gitu ya. Jadi jangan biarkan orang lain memilih jalan untukmu gitu sih sebenarnya. Jauh di dalam kamu tahu hal yang benar, kamu tahu apa jawabannya gitu, hal yang benar untukmu lah intinya. Jadi ikuti suara hati dan intuisi itu gitu, atau pertimbangkanlah ya minimal gitu. Tapi kalau orang itu menjalani pilihan orang lain sementara itu tidak sesuai dengan seleranya gitu ya, ini cuma masalah waktu aja untuk dia menyesal sih gitu. Ini tadi sudah aku bacakan. Selanjutnya ya, selalu ada konsekuensi bagi seseorang yang mengejar kepuasannya dengan menyakiti orang lain. Seorang yang bahagia tidak tertarik menyakiti orang lain. Seorang yang selalu mencari cara menyakiti orang lain, dia tidak pernah berada dalam kebahagiaan. Ya iya itu. Ya jadi gini ya, kalau misalkan kalian terjebak pada third party situation gitu ya, misalkan ada orang yang sudah tidak available gitu ya, misalkan gini. Menurut aku ginilah ya, apapun situasinya, lakukan yang terbaik sesuai situasinya aja gitu. Oke? Berusaha fair untuk semua pihak. Berusaha fair untuk orang lain, berusaha fair untuk diri kita. Ya ini hanya melepaskan kita dari rasa bersalah aja sih. Kedua, kita nggak bisa memuaskan semua pihak gitu ya, nggak bisa memuaskan semua pihak gitu. Maksudnya gini, kalau menjalani hubungan dengan orang yang tidak kita inginkan, kita nggak bahagia bersama dia, kita nggak nyaman, kita nggak mencintai dia, ya cinta itu universal sih. Maksudnya kita nggak punya desire sama dia kan bukan berarti kita nggak mencintai gitu. Mungkin kita juga ya cinta, care, berharap yang terbaik buat dia, itu juga bisa kan. Maksudnya gini, kalau dia udah nggak bahagia dalam satu hubungan gitu ya, menurut aku ada dua lah pilihannya. Pertama, coba bahagia dengan hubungan itu.
nikmati pilihannya gitu kan, atau ya udah berhenti membohongi diri gitu. Lakukan yang lakukan yang terbaik sesuai situasi sih menurut aku gitu. Jadi kalau nggak sanggup, nggak bisa merubah perasaan, nggak bisa menjalani hubungan itu bersama orang itu gitu ya udah berhenti berpura-pura, berhenti memaksakan ya. Mungkin ya mau nggak mau ya gimana ya, karena kalau dia nggak bahagia, bagaimana dia bisa membahagiakan pasangannya? Kalau dia nggak bahagia di hubungan itu, apa pasangannya akan bahagia juga sama dia? Pasti nggak bisa membohongi lah. Membohongi itu gini, kita nggak bahagia itu akan berdampak pada sikap kita. Kita nggak bisa terus-terusan membohongi diri kita, nggak bisa gitu. Ini cuma masalah waktu gitu. Kalau kita mengulur waktu, membiarkan orang terus terluka gitu ya, itu kasihan juga mereka gitu. Itu nggak fair juga buat mereka. Maksudnya gini, it's okay, mungkin aku udah nggak bisa melanjutkan hubungan ini gitu ya, misalkan ya cobalah kasih pilihan gitu. Maksudnya kasih pilihan itu gini, aku mau kamu bahagia dengan siapapun gitu. Aku mau kamu bahagia gitu misalkan. Cuman maaf, aku gak bisa ternyata melanjutkan hubungan ini. Kalau dilanjutkan, aku takutnya itu juga gak baik buat kamu. Gak baik buat hubungan ini untuk jangka panjangnya, kayak gitu. Intinya gitu sih menurut aku. Jadi pilihannya ada dua. Kalau memang gak bisa mencoba menikmati hubungan itu dan punya cinta dan desire sama orang itu, ya gimana ya udah berhenti membohongi diri. Tapi kalau masih bisa ya silakan diusahakan. Maksudnya ini bukan maksud aku bukan menggampangkan perpisahan ya, cuman maksudnya aku sih setuju gitu loh untuk hubungan itu diperjuangkan. Maksudnya setuju agar setiap pasangan itu mau memperjuangkan hubungannya, itu setuju gitu. Cuman bukan berarti memaksakan tapi di dalamnya itu mati gitu loh rasanya. Bukan kayak gitu loh. Bukan hanya melanjutkan hubungan, membiarkan itu tetap terikat, tapi di dalamnya udah pada mati rasa gitu. Bukan kayak gitu loh. Kalau kayak gitu ya nggak bahagia juga kan. Yang penting kan apa? Bahagia gitu kan. Kalau nggak bisa bahagia di situ ya gimana? Kalau dia nggak bahagia dengan hidupnya, apa pasangannya akan bahagia? Enggak juga, pasti akan berdampak gitu loh pada sikapnya gitu loh. Dan pasangannya itu akan merasakan juga lama-lama. Dan hubungan kayak gitu kalau diteruskan, gini aja deh, yakin nggak bisa membuat hubungan itu menjadi bahagia? Kalau enggak ya udahlah, ya pilih jalan yang terbaik sesuai situasinya aja gitu kalau menurut aku. Karena kalau enggak, ini berlarut-larut gitu ya, akhirnya berdampaknya panjang gitu loh. Berlarut-larut, mereka sudah melangkah terlalu jauh gitu kan, dan mau mengakhiri saat sudah jauh gitu, itu juga nanti akan lebih banyak sisi yang rusak di situ, lebih gitulah intinya, lebih banyak kerusakan yang ada. Maksudnya gimana ya kayak gitulah. Ini kayak penyakit gitu ya, dibiarkan aja terus gitu, dan baru diobati setelah berapa lama kemudian gitu ya, makin banyak jaringan yang rusak karena dibiarkan terus kayak gitu, bukan langsung ditangani gitu. Jadi coba untuk bahagia dari sekarang, membahagiakan hubungan itu, bahagia bersama pasangannya. Coba aja dari sekarang gitu, jangan membiarkan terus, nggak berusaha bahagia di situ tapi juga membiarkan ini berlarut-larut terus. Itu kayaknya bukan ide yang bagus sih menurut aku, karena ini jangka panjangnya yang dipikirkan gitu loh. Bayangkan ya, mereka hidup berdua, mereka bersama berdua gitu ya, yang satu nggak bahagia gitu, pasti pasangannya ini juga nggak akan bahagia kok. Kita nggak bisa bohong terus-terusan, bohong seakan-akan kita bahagia, itu nggak. Nanti lama-lama apa yang kita lakukan juga nggak akan memuaskan pasangan gitu loh ya. Terus misalkan udah punya anak, ya itu lebih repot lagi, kasihan kan anaknya hidup tumbuh di situasi yang seperti itu. Jadi dipikir-pikir lagi gitu ya. Maksudnya pilihan emang nggak pernah mudah, tapi kita cuman bisa melakukan yang terbaik sesuai situasinya aja gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau dengan bersama hanya saling menyakiti, pikir-pikir lagi jalan yang terbaik itu apa.
Pokoknya tujuannya apapun problem solving atau solusi yang kalian pilih, tujuannya satu, semua orang berbahagia. Udah gitu ya. Mungkin nggak benar-benar bisa memuaskan 100%, tapi apa yang terbaik lah ya, yang tidak terlalu atau tidak terus menyakiti gitu loh. Oke, itu aja. Tahu lah maksudnya. Oke. Selanjutnya, obsesi seorang untuk terus menggenggam sesuatu dalam hidupnya bisa menjadi alasan ia tidak merasakan kebahagiaan. Berbesar hati menjadi kunci seseorang lebih ringan melangkah dan membiarkan bahagia menyapanya. Oke. Jadi aku melihat di sini ini pesan pertama buat orang yang dia menggenggam perasaannya untuk orang lain yang tidak bersama dia. Tapi dia nggak mau melakukan sesuatu untuk itu gitu loh. Ya itu hanya menyakiti dia sih yang pasti. Dia terobsesi sama orang itu gitu. Tapi dia menjalani hidup yang lain gitu. Jadi bingung ya, dia kayak terbagi gitu loh. Dia hidup di sini, pikirannya di tempat lain gitu. Terbagi, itu pesan pertama. Pesan kedua, aku melihat di sini ada yang mengalami toxic relationship gitu ya. Jadi ada yang, ya seperti yang aku bilang, ada yang menjalani hubungan yang tidak membahagiakan gitu. Dia merasa terkekang. Dia ada orang yang merasa terkekang di sini. Pokoknya ada yang tidak bahagia dengan hidupnya. Bentar ya. Oke, jadi aku lanjutkan ya. Di sini ada yang terjebak di hubungan yang udah nggak bikin dia nyaman. Mungkin pasangannya menekan dia, menuntut. Ya, jadi ya udah gitu. Akhirnya dia kayak nggak betah juga di hubungan itu. Ada yang kayak gitu. Aku melihatnya di sini. Oke. Selanjutnya ya. Nah, ini kalimat yang bagus ya, quotes yang bagus dari William Shakespeare ya. Ekspektasi itu adalah akar dari semua sakit hati, dan ya sakit hati atau kekecewaan gitu ya. Saat seseorang berharap pada apapun dan siapapun di luar sana, maka ia harus bersiap kecewa. Semakin besar harapannya, semakin besar pula potensi kekecewaannya. Berharaplah pada dirimu sendiri gitu ya kan. Saat seseorang berharap pada dirinya sendiri, ia akan berhati-hati untuk mengecewakan dirinya. Ya. Kalau dia berharap sama dirinya sendiri, dia akan sangat berhati-hati ya. Dia nggak mau kecewa gitu ya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Apakah menjadikan itu kenyataan atau mempertimbangkan untuk mempertimbangkan ekspektasinya gitu loh. Kayak gitu sih ya. Jadi itu pesan buat kalian dan buat siapapun, buat semuanya sih, buat kita semua gitu ya. Jadi saat kita berekspektasi, kita punya ekspektasi pada orang, pada yang lain, di situ ada potensi kita kecewa. Oke, jadi pertimbangkanlah ekspektasi kita ya. Kayak gitu. Oke. Jadi mungkin ini pesan juga agar kalian tidak berharap berekspektasi lebih pada mereka, biarkan mereka berproses dan menemukan jalannya. Kayak gitu. Itu yang bisa aku sampaikan, oke? Dan kalian bisa fokus untuk hidup kalian, ya. Itu kalau aku lihat di sini sih, kedepannya hubungan kalian kayak untuk kalian union itu berliku gitu, ya. Saat ini kelihatan membuahkan hasil, tapi tiba-tiba situasi berubah, gitu ya. Jadi serba tidak diperkirakan ya, mungkin gitu ya. Kadang kalian bisa sangat berharap karena keadaan seperti mendukung gitu ya, tapi tiba-tiba kadang bisa berubah gitu loh. Kalian jauh lagi, kalian sulit lagi, dan butuh usaha besar lagi untuk kembali bertemu bersama kayak gitu. Jadi up and down gitu, tapi pada akhirnya setelah melalui beberapa gelombang gitu ya, kemungkinan sih sebenarnya bisa ada potensi bisa union gitu ya, bisa bersama, ada potensi ya. Jadi bersama atau tidak semua kembali sama kalian. Cuman maksudnya ngomong-ngomong soal gelombang ini kayak COVID aja gitu loh. Gelombangnya bukan satu gelombang aja gitu ya. Ketika kasusnya udah turun, tiba-tiba ada kasus baru, kasusnya naik lagi karena ada varian baru kayak gitu. Mungkin di masa-masa tertentu kasusnya melonjak, jadi ada gelombang baru. Kira-kira proses kalian untuk bersama juga kayak gitu sih. Jadi ya menurut aku sih berlatih dari sekarang untuk tidak berharap pada orang ini dan fokus sama kalian ya. Maksudnya kalau memang dia tercipta untuk kalian,
kalian akan menemukan jalan untuk bersama gitu ya. Betul, jalan itu harus memang untuk bersama butuh diupayakan ya. Untuk menjadikan itu nyata perlu diupayakan. Cuman tahulah kalian kapan kalian mengupayakan itu, kapan kalian merelakan aja gitu ya. Merelakan aja sampai ada pintu yang terbuka gitu ya. Ada kesempatan gitu. Intinya kalau mau bersama memang perlu usaha dari kedua belah pihak gitu ya, bukan satu pihak aja gitu. Ya, jadi saat memang situasinya memungkinkan kalian untuk berjuang bersama, ya silahkan gitu. Tapi kalau tidak, kalian harus bisa kendalikan diri kalian untuk tidak terbawa sama situasi itu, sama harapan-harapan itu yang hanya membuang waktu, hanya membuat kalian galau sih lebih tepatnya, oke? Nah, di sini ada Ace of Pentacles, ada Three of Pentacles, ada kemungkinan rekonsiliasi sih kalau aku lihat di sini ya. Ace of Wands, Two of Swords. Seperti yang aku bilang, keadaan akan berubah gitu ya, bisa berubah. Tapi saat keadaan berubah, situasinya kayak menjanjikan gitu ya, tiba-tiba bisa juga ini akan berubah lagi gitu loh. Ini masalah orangnya sih sebenarnya ya. Aku melihat di sini mereka akan memperjuangkan juga sih apa yang menjadi keinginan mereka gitu ya. Di sini mereka mempertimbangkan resiko yang bisa mereka ambil dan memberanikan diri untuk mengambil resiko itu. Itu yang aku lihat di sini. Oke, good luck buat kalian grup 3. Semoga semoga kalian mendapatkan solusi yang tepat untuk situasi kalian, sehat dan berbahagia. Oke, good luck. Bye. Kita ketemu lagi di video lainnya.